Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, dan qadarullah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan pembelajaran biologi dengan bab virus. Sebagaimana yang kita rasakan bersama pada masa sekarang ini, kita dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan keluarga kita dijauhkan dari wabah ini, dan mudah-mudahan aktivitas belajar kita akan menjadi seperti sedia kala, bisa bertatap muka, tidak dalam keadaan pandemi, kembali ke situasi yang normal. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab virus. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus itu adalah mikroorganisme yang sangat kecil sekali. Dan tentu saja sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, lebih baik kita dekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki semua kehidupan kita dan alam sekitarnya. Kemudian doa yang kita panjatkan adalah Rabbi jidni ilman warjukni pahaman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai virus. Apakah virus itu makhluk hidup atau benda mati? Bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop apakah yang bisa digunakan untuk melihat virus? Perhatikan video penyakit Ebola yang disebabkan virus Ebola. Apakah penyakit ini dapat menular? Adakah obat untuk menyembuhkannya? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini? Mari kita lihat video ini bersama-sama. Nah, ini adalah pandemi yang diakibatkan oleh virus Ebola. Ya, ini virus Ebolanya menyerang organ dalam. Ini penularannya sangat tinggi sekali, sehingga banyak sekali orang-orang yang meninggal. Ini ditemukan di Sudan pertama kali. Nah, ini menjadi wabah, kurang lebih 500 orang yang terinfeksi. Kemudian orang-orang yang terinfeksi ini harus diisolasi dan diberikan cairan untuk mencegah dehidrasi. Nah, penelitian terus dilakukan, tapi pengobatannya belum ditemukan juga, belum diketahui. Nah, sehingga banyak orang-orang yang meninggal pada saat itu. Nah, dari video tersebut, dari pandemi tersebut, tidak jauh beda dengan kejadian yang kita hadapi saat ini dengan adanya virus COVID-19. Hanya memang gejala-gejalanya dan sumber penularannya itu berbeda. Nah, ini yang perlu kita hindari dan kita ketahui ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya mengenai virus Ebola. Jadi virus Ebola ini ditemukan di Kongo ya, Sungai Ebola. Kemudian awalnya hidup pada tubuh hewan seperti monyet, simpanse, dan primata. Ebola disebarkan melalui kontak langsung, darah atau cairan tubuh pengidap seperti urin, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka terbuka
pada orang sehat. Menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Manusia dapat menyebarkan virus ke manusia lain melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, melalui produk darah, jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring, melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, contohnya selimut atau pegangan pintu, melalui air liur atau minuman bersama. Virus Ebola menyebabkan perdarahan parah, kegagalan organ, dan dapat menyebabkan kematian. Dengan kita mempelajari proses penularannya seperti apa, kita akan memutus mata rantai penyebaran virus Ebola ini. Begitu juga dengan virus yang COVID-19 yang kita rasakan ini. Nah, ini perlu dilihat dan dikaji seperti wacana video virus Ebola ini. Kemudian, nah kita juga harus tahu gejala-gejalanya yang dirasakan pengidap itu dalam 5-10 hari setelah terinfeksi. Beberapa gejalanya antara lain berupa demam, nyeri kepala yang hebat, menggigil, nyeri otot, lemah, mual, dan muntah. Diare yang dapat disertai darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri dada, batuk, penurunan berat badan, perdarahan dari mata, dari telinga, hidung, dan anus. Penderita bisa mengalami pendarahan internal yang menyebabkan muntah atau batuk darah. Nah, fokus untuk faktor resiko Ebola antara lain berkunjung ke negara-negara di Afrika, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap, petugas kamar jenazah yang mengurus jasa pengidap. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini, terutama gejala-gejala awal yang dirasakan. Nah, Ebola ini lebih sulit didiagnosa, walaupun tadi di dalam video itu dilakukan suatu penelitian walaupun sampai pada akhirnya belum ditemukan obatnya. Ini betapa kuasanya Allah, ya. Jadi betapa ada campur tangannya sang penguasa gitu ya, sang pencipta gitu, untuk memperlihatkan bahwa kekuasaannya itu seperti apa gitu ya. Nah, karena tanda dan gejala awalnya terkadang menyerupai malaria atau tifoid, dokter akan mendiagnosis Ebola dengan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang di laboratorium untuk mengidentifikasi virus. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan Ebola. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus. Beberapa langkah penanganan Ebola: 1. Wajib dirawat di ruang rawat intensif yang terisolasi, terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal, terapi cairan infus, dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit, terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi, transfusi darah jika terdapat perdarahan. Nah, sesuai di dalam Quran surat Al-Baqarah 26 ya. Di situ menunjukkan kekuasaan Allah ya, kesederhanaan tubuh virus, kemahatinggian ilmu Allah, dan Allah kuasa atas segala ciptaannya, menunjukkan maksud Tuhan menciptakan makhluk yang menyebabkan penyakit dengan perilaku yang tidak terpuji pada seseorang. Contohnya adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau penyakit AIDS ini. Nah, ini kalau kita literasi lebih mendalam, seperti meliterasi tadi mengenai video Ebola, nah di situ kita akan temukan perilaku-perilaku apa yang tidak terpuji, ya. Nah, karena di dalam Al-Quran juga lebih keras lagi ya. Di situ diingatkan bahwa ada keterangan takrobuz zina. Jangan dekati zina. Dekat saja sudah berbahaya, apalagi untuk melakukannya, dan Allah akan memberikan suatu azab yang sangat pedih untuk mereka yang tidak mempelajari
melaksanakan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Nah, sini di dalam Al-Quran dikatakan bahwa artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan manusia. Ciri-cirinya, perbanyakannya ya, replikasi itu adalah nama lain dari perbanyakan virus atau reproduksi virus. Kemudian 4.3 menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model atau carta. Nah, indikator penjelasan arti virus, apa parasit obligat atau parasit sejati itu apa, satu virion itu apa, sejarah penemuan virus, kemudian alasan ciri-ciri virus sebagai benda mati atau benda hidup, ya, mendeskripsikan ciri-ciri virus, membandingkan ciri virus dengan ciri sel hewan atau tumbuhan, mendiskusikan bentuk dan jenis virus, cara hidup virus, menggambar struktur tubuh virus berdasarkan foto ultramikroskopis sekaligus keterangan gambar dan fungsinya, membuat model virus 3 dimensi, membedakan proses replikasi virus antara daur litik dan daur lisogenik, menjelaskan peran virus dalam aspek kesehatan. Sesuai dengan peta konsep yang Ibu tayangkan di sini, ada pengertian virus, ciri-ciri virus, struktur bentuk tubuh virus, klasifikasi virus, perkembangbiakan virus, dan peranan virus. Nah, ini tugas berkelompoknya, membuat model virus 3 dimensi dengan lembar kerja siswa dan tugas presentasi. Oke, untuk intinya, kalau saja kita dihadapkan dalam suatu penyakit, ya, yang seorang itu terserang flu, maka kita akan bertanya, apa penyebabnya? Maka penyebabnya itu adalah virus influenza. Kalau misalnya flu burung terserang suatu penyakit flu burung, maka kita juga akan bertanya, apa penyebabnya? Disebabkan oleh apa? Jadi di sini kita akan mengetahui bahwa penyebab flu burung adalah virus H5N1 atau avian influenza dengan bentuknya bulat, ya. Nah, itu. Kemudian virus, apakah yang dimaksud dengan virus? Oke, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus disebut juga sebagai parasit sejati atau parasit obligat. Parasit itu berarti menimbulkan penyakit, ya, menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lain. Jadi virus itu tidak bisa hidup kalau tidak menumpang pada makhluk hidup yang masih hidup. Virus digolongkan dalam kingdom tersendiri karena sifatnya yang berbeda dengan klasifikasi yang lainnya, ya, seperti klasifikasi 5 kingdom, mulai dari kingdom tumbuhan, hewan, monera, protista, itu ya, kemudian jamur atau fungi, kemudian virus, ya. Nah, virologi di sini adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang virus. Tentu saja kita harus lebih tahu lagi bagaimana cara kerja virus. Ketika kita tahu bagaimana kehidupan virus, maka kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kesejahteraan manusia. Dan tentu saja harus banyak meliterasi. Nah, seperti dihadapkan dalam suatu soal gitu ya, seperti ini. Nah, virus berasal dari kata virion yang berarti, tadi sudah disampaikan, yang artinya adalah racun. Kemudian kita juga dihadapkan, nah, yang gambar mengenai virus influenza, ya, bentuknya bulat, ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya, bagian 1, 2, 3, 4-nya. Kita nanti setelah pembelajaran ini akan tahu
bagian 1 itu apa, bagian 2 itu apa, 3, 4 gitu ya. Nomor 1 ada di bagian dalam, nomor 2 sebagai pelindungnya gitu kan, itu berupa apa gitu ya. Nomor 3 itu adalah bagian kapsul gitu ya, nanti kapsul. Nah, yang 4 itu adalah berupa reseptor-reseptor. Oke, kita akan lihat lagi penjelasan berikut ini. Nah, tentu saja kita harus tahu bagaimana sejarah penemuan virus ya. Jadi ini percobaan Mayer dan penelitian daripada penelitian virus. Dulu ini ada tanaman tembakau yang sakit ya. Kemudian tembakau yang berpenyakit itu daunnya dihaluskan, kemudian diekstrak, disaring ya, kemudian hasil saringannya disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman sehat itu menjadi sakit gitu ya. Nah, kemudian percobaan Dmitri Ivanovich pada penelitian virus juga ini sama ya, dan tembakau yang berpenyakit dihaluskan, penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit, kemudian filtrat daun tembakau yang berpenyakit disemprotkan juga seperti tadi ya, yang pertama penelitian pertama. Tembakau juga pada tembakau yang sehat ternyata menjadi sakit. Nah, di sini akan lihat ya, orang-orang yang mempunyai andil ya yang begitu besar pada penemuan virus, yaitu di sini ada Adolf Mayer tadi ya, meneliti menyebabkan penyakit bercak daun di tembakau, bercak-bercak kuning daun tembakau ya. Nah, ini belum disebutkan apakah oleh virus atau oleh makhluk lain. Ternyata beliau mengatakan ini masih bakteri tapi ukurannya kecil gitu, sangat kecil. Kemudian Dmitri Ivanovich tadi ya menyaring ekstrak daun tembakau tapi dengan saringan porselen. Porselen karena ini hipotesisnya katanya disebabkan oleh bakteri sangat kecil juga, masih sama karena dapat melewati saringan porselen. Kemudian lagi di sini Martinus Beijerinck ya mengoleskan ekstrak daun tembakau terinfeksi pada daun yang sehat. Sama seperti tadi, daun yang sehat itu dia mengalami penyakit juga bercak kuning. Nah, beliau mengatakan bahwa hipotesisnya disebabkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri dan dapat pula bereproduksi. Jadi 3 orang tadi belum menemukan namanya itu apa gitu ya. Nah, inilah yang terakhir meneruskan penelitian yang sebelumnya dan menyempurnakannya. Jadi penelitian yang 1, 2, 3 itu bukan tidak sempurna. Justru penelitian itu tidak harus dimulai dari awal, tapi meneruskan penelitian yang lain, dan memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Jadi lebih baik dimulai gitu ya. Kalau penelitian itu dimulai dengan tahapan-tahapan yang sesuai dalam kerja ilmiah gitu ya, nanti akan menjadi suatu ilmu ya. Ini kenapa tidak berhasil karena memang seperti ini. Nah, yang diperlukan itu adalah alasan-alasannya. Nah, ini Wendell Stanley 1935 ya mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi. Jadi dikristalkan oleh beliau, dicobakan pada daun yang sehat. Dikristalkan, dicobakan pada daun yang sehat gitu ya. Nah, hipotesisnya disebabkan oleh virus, kata beliau ya, dengan menamakan bahwa penyakit bercak kuning pada daun tembakau itu adalah nama penyakitnya adalah tobacco mosaic virus ya. Insyaallah kalau mulai untuk penelitian akan ada hasilnya yang sangat bermanfaat untuk orang banyak ya. Bukan masalah sulit atau mudahnya ya, tetapi sebagai peneliti tentu saja harus punya sifat-sifat yang memang kejujuran, ketelatenan gitu ya. Seperti itu, seperti kalian ketahui di bab
metode ilmiah. Sebutkan penyakit apa lagi yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit-penyakit oleh virus, kalau kalian cari lagi yang lain, ini oleh Ibu diberikan suatu slide seperti ini, masih banyak lagi yang lain ya. Banyak contoh-contoh virus dengan bentuk dan penyakit beserta gejala yang perlu kita ketahui. Ya, ada papiloma, HIV atau AIDS, campak, rabies, cacar air, polio, influenza, SARS, hepatitis, gondong, dan termasuk COVID-19 dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh virus papiloma seperti ini bentuknya, kemudian sangat menakutkan. Nah, ini menimbulkan tumor di kulit, alat kelamin, tenggorokan, saluran utama pernapasan. Bentuknya seperti itu ya, bulat ya. Nah, ini melalui kontak langsung dan hubungan seksual dengan penderita. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, kemudian HIV juga ini bentuknya masih bulat. Kemudian ada bagian-bagian di dalamnya. Nanti kita akan jawab seperti contoh soal di awal tadi ya. Karena ini adalah rusaknya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Nah, kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV. Infeksi sistemik seperti demam, berkeringat pada malam hari, pembengkakan kelenjar, kedinginan, merasa lemah serta penurunan berat badan. Kemudian ada virus campak. Nah, biasanya oleh anak-anak ya. Nah, anak-anak ini kalau terkena campak sudah kita ketahui gejalanya seperti apa, sangat berat sekali dan kasihan sekali ya. Ini virus paramyxovirus yang tidak mengandung enzim neuraminidase. Nah, ini adalah gejalanya demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Jadi sangat kasihan sekali ya. Nah, kemudian masa inkubasi, virus berlipat ganda di saluran pernapasan atas. Di akhir masa inkubasi, virus menuju darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh, terutama kulit, sehingga terjadilah bercak-bercak seperti itu. Ya. Nah, ini rabies. Nah, ini ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan. Nah, kalau misalnya terjadi luka oleh gigitan hewan, maka kita harus dibersihkan dengan sabun di bawah air mengalir selama 10-15 menit, lalu beri antiseptik. Nah, kemudian ada lagi, ini adalah virus cacar air ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mengalami ya. Ini termasuk Ibu juga mengalami. Toh ini hanya sekali dalam seumur hidup ya. Cacar air disebabkan oleh virus herpes, virus varicella. Nah, kemudian bentuknya seperti itu ya, bulat juga ya. Nah, virus ini mempunyai DNA ganda dan menyerang sel diploid manusia ya. Nah, kemudian polio ini kasihan sekali, ini anak-anak ya, yang kata polio berasal dari bahasa Yunani yang artinya abu-abu dan bercak ya. Kemudian poliomyelitis adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus poliovirus ya, PV, yang masuk melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Tentu saja anak-anak itu kan pemain ya, dimanapun dia selalu tangannya itu tidak bisa diam. Nah, tahu itu kotor atau tidak, dia akan bermain dengan asiknya. Tentu saja di sini sebagai orang dewasa kita harus hati-hati dalam menjaga anak-anak ya yang masih belum tahu tentang kebersihan. Nah, poliovirus yaitu virus RNA kecil yang menyerang sistem saraf. Kelumpuhan terjadi dalam hitungan jam. Masa inkubasi dari gejala pertama sekitar dari 3-35 hari. Ya, mudah-mudahan terhindar juga ya ini ya. Nah, kemudian virus influenza ya, ini bulat-bulat juga ya ternyata. Nah, seperti itu, hampir sama bentuknya ya. Ya, bulat, kemudian seperti corona juga kan, memang corona itu kan matahari ya, bulat ya, jadi memang seperti itu. Nah, penyakit menular yang disebabkan virus RNA dari keluarga Otomyxoviridae. Nah, ini gejalanya menggigil, demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, batuk, kelelahan ya, melalui udara, kontak langsung, dan kotoran burung, lendir hidung, dapat dilemahkan oleh sinar matahari.
Makanya sering-seringlah berjemur. Ya, desinfektan itu berarti kita harus selalu bersih, baik ruangan, badan kita, ya, tangan kita. Kemudian deterjen. Nah, virus SARS. Nah, ini Severe Acute Respiratory Syndrome adalah sebuah jenis penyakit pneumonia, ya, pneumonia. Nah, ini pertama kali ditemukan di Tiongkok, ya. Nah, mirip seperti flu, demam, miagria, lethargi, gejala gastrointestinal, batuk, radang tenggorokan, demam di atas 38 derajat Celcius. Nah, kemudian bentuknya juga bulat-bulat juga, ya. Nah, hepatitis, virus ini adalah peradangan hati karena berbagai sebab, ya, hepatitis A, B, C, D, E. Bisa juga penyebabnya itu non virus seperti alkohol dan obat-obatan. Semoga kalian terhindar dari alkohol dan obat-obatan, ya. Nah, bisa menyebabkan hepatitis. Hepatitis juga bisa terjadi karena infeksi virus lainnya, ya. Nah, ini seperti mononukleosis infeksiosa, demam kuning, dan infeksi megalovirus. Oke. Nah, kemudian gondong, ini juga bisa diakibatkan oleh virus. Paramyxovirus dapat hidup di jaringan otak, selaput otak, pankreas, testis, kelenjar parotid, dan radang di hati. Nah, ditandai dengan pembengkakan di kelenjar parotid pada leher di bawah daun telinga. Nah, ini bisa diakibatkan kontak langsung dengan penderita melalui air liur, urin, dan muntahan. Ya, nah ini adalah virus corona yang sekarang lagi mewabah, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, ya. Nah, ternyata WHO mengubah nama varian virus corona menjadi istilah yang lebih mudah, tujuannya agar menghindari stigmatisasi terhadap negara di mana varian virus itu muncul. Nah, ini ada 8 varian, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus ini. Nah, ini yang perlu didiskusikan dengan kelompok dan poin yang perlu dilaporkan sebagai tugas presentasi berkelompok tentang virus corona. Pertama, virus pertama kali ditemukan di mana? Bentuk virus dan bagian-bagiannya. Berawalnya hidup pada apa? Disebarkan melalui apa? Menjangkiti manusia melalui apa? Penyebabnya, menyebarkan virus melalui apa, gejala awalnya. Gejala yang ditimbulkan virus umumnya dirasakan pengidap dalam berapa hari setelah terinfeksi, gejalanya mudah atau sulit didiagnosa, cara mendiagnosis penyakit, sudah atau belum ditemukan pengobatan untuk penyembuhannya, beberapa langkah penanganannya. Nah, itu adalah diskusi yang perlu kalian cari, ya, beberapa literatur, ya, sehingga kalian akan lebih paham lagi tentang virus corona. Nah, mengenai struktur dan sifat virus, ya, virus memiliki ukuran ultramikroskopik, ukurannya lebih kecil dari bakteri yang terkecil, ya. Ukuran bakteri 1 sampai 5 mikron, ukuran virus 10 nanometer sampai 300 nanometer. Nanomikron, ya. 1 nanomikron sama dengan 10 pangkat min 6 nanomikron. Nah, ini adalah bentuknya, bisa dilihat modelnya, sel darah, sel manusia, ya. Kemudian bakteri itu sebesar itu, perbandingan sel darah merah dengan bakteri. Ternyata bakteri dengan virus itu virus lebih kecil lagi dibanding bakteri, gitu, ya. Jadi ukuran virus 10 nanomikron sampai 300 nanomikron dan bakteri 1 sampai 5 mikron saja. Kalau ini pakai nanonya, ya, lebih kecil. Nah, ini perbandingan ukuran virus, ya, antara virus, bakteri, dan sel eukariot. Sel eukariot itu berarti sel yang ada pada hewan, seperti manusia, gitu, ya. Yang mempunyai dinding inti sel, ya, tipe selnya mempunyai dinding inti sel.
Nah, kemudian struktur tubuh virus terdiri dari DNA dan RNA, deoksiribonukleik acid atau ribonukleik acid. Itu hanya di antara satunya. Kalau memang virus DNA ya virus DNA gitu ya. Tidak ada gabungan keduanya, DNA atau RNA. Ini yang ada di dalam tubuh virus itu terbungkus lapisan molekul protein disebut kapsid. Jadi kapsid itu adalah pelindung yang melindungi virus yang isinya itu adalah molekul protein. Kapsid kompleks ditemukan pada bakteriofag dan fag ini adalah pemakan atau perusak. Contohnya bakteriofag pada bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri yang sudah tersambung dengan virus gitu ya. DNA-nya sudah tersambung dengan virus. Jadi si virus itu sebagai perusaknya udah tersambung gitu ke bakteri sehingga disebut bakteriofag. Contohnya bakteri yang sudah tersambung pada dengan virus, contoh salah satu bakteri itu Escherichia coli atau E. coli ya. Nah, ini bentuk salah satu virus ya, virus T atau bakteriofag. Ini adalah kapsidnya, pelindungnya di kepala itu ada pelindungnya. Di seluruh tubuhnya sebetulnya ya dilindungi oleh kapsid. Kemudian ada ekor ya, ada ekor, serabut ekor. Nah, kemudian ini lebih jelasnya ya, bentuk virus T atau bakteriofag itu. Nah, ini segi 6 ya. Nah, kalau digambar di dalam itu kepalanya dilindungi oleh kapsid, kemudian DNA-nya di dalam. Bedanya DNA dengan RNA kalian tahu kan? Nah, kalau DNA itu double helix ya. Kalau RNA itu hanya sirkuler atau satu untai gitu yang bisa dibedakan. Kemudian ada leher virus ya, ada selubung ekor virus, itu ekornya. Kemudian ada serabut ekornya, kemudian ada papan dasar dan ada jarum penusuk. Ya, itu seperti itu. Nanti bagaimana dia itu bekerja nanti akan dilihat di proses perbanyakannya, di proliferasinya. Nah, bentuk-bentuk virus, ada yang batang, opal atau polihedris, bulat atau bola seperti huruf T ya, atau virus T. Kalau virus T tadi sudah ya, sudah kita ketahui bentuknya seperti itu dalamnya. Nah, ini ada bola, polihedris, batang, dan ini hasil dari mikroskopis ya, penggunaan mikroskop. Nah, itu seperti itu bentuknya. Kemudian bentuk-bentuk virus ini lebih jelas lagi kita akan bahas di sini. Ada di dalamnya ada apa? Tadi ada asam nukleat. Asam nukleat itu bahan-bahan untuk pembentukan DNA atau RNA gitu ya. Nah, asam nukleat ini yang bentuk bulat itu di dalam, yang asam nukleat bentuk T juga bentuk kompleks itu juga ada di dalam. Ya, ini kalau yang satu bentuknya ini diselubungi ya gitu kan. Nah, bentuk lain bentuk polihedral, bentuk helix. Kumpulan gen virus atau genom ya disebut juga dengan genom. Kemudian dari inti yang dikandungnya ada virus DNA dan ada virus RNA. Struktur tubuh virus berselubung ya. Virus berselubung ini seperti ini. Jadi ada kapsulnya, diselubungi oleh kapsul. Di dalamnya itu ada materi genetik DNA atau RNA. Kemudian ada selubung proteinnya, kapsidnya di dalam ya. Kemudian ada kapsul virus ya. Untuk semua bagian dalamnya diselubungi kapsul virus dan reseptor. Reseptor ini untuk menanggapi rangsang atau mencari bagian-bagian yang memang dia inginkan. Biasanya menyerang bagian yang mengandung protein gitu ya. Nah, ini virus kompleks. Nah, tadi juga sudah dibahas. Kemudian ada helical virus ya. Ada Ebola virus tadi seperti di dalam video. Ada polyhedral virus, ada mastadenovirus. Nah, ini kapsidnya ya, nukleik acid, kapsomer. Ya, virus ini termasuk virus telanjang, jadi tidak diselubungi seperti yang bulat
ya, seperti oleh kapsul gitu kan. Nah, ini struktur virus. Virus tidak memiliki sel atau virus tidak memiliki sel atau aseluler. Virus tidak disebut dengan bukan sel gitu aja ya. Jadi dia aseluler. Ukurannya 20 milimikron sampai 300 milimikron. Hanya bisa dilihat dengan pembesaran mikroskop 50.000 kali. Virus umumnya semacam hablur atau kristal dan bentuknya variasi. Tubuh virus terdiri dari kepala, kulit, selubung atau kapsid, isi tubuh, dan ekor. Nah, kemudian bagian-bagian virus di kepala ya, di sini kepala virus berisi DNA seperti tadi yang Ibu katakan bahwa DNA itu pitanya double gitu ya, double helix. Di bagian tengahnya itu ada basa nitrogennya. Ya, nanti kita belajar apa saja mengenai materi genetik di kelas 12 ya. Nah, kemudian isi tubuh tadi di situ masih ada ya video DNA-nya, itu adalah virion. Virion itu berarti bagian unit komplit ya, bahan genetik asam nukleat DNA atau RNA di dalam virus, di dalam tubuh virus. Nah, kemudian kapsid, yaitu selubung berupa protein terdiri dari kapsomer atau bagian-bagian dan terdiri dari protein monomer identik yang terdiri dari rantai-rantai polipeptida. Nah, kemudian isi tubuh virus ya, ada tubuhnya RNA, isi tubuh RNA dan bentuk menyerupai kubus, bentuknya virus poliomielitis, virus radang mulut dan kuku, dan virus influenza. Kemudian virus yang isinya RNA, protein, lipida, dan polisakarida, contohnya paramyxovirus. Virus yang isi tubuhnya RNA, protein, dan banyak lipida, contohnya virus cacar. Nah, kemudian di ekor itu adalah sebagai alat penancap ke tubuh organisme yang diserang, terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi benang atau serabut. Ya. Nah, untuk asam nukleat yang diselubungi kapsid disebut nukleokapsid. Nukleokapsid yang telanjang contohnya TMP, nah tobacco mosaic virus, adenovirus, virus kutil ya. Kemudian nukleokapsid yang diselubungi membran pembungkus contohnya virus influenza dan virus herpes. Nah, di sini kita akan melihat mengenai contoh dari sifat virus ya. Setiap jenis virus hanya dapat menginfeksi dan parasit pada sel inang. Parasit itu menimbulkan penyakit ya pada sel inang tertentu, disebut kisaran inang. Nah, contoh misalnya bakteriopeg hanya menyerang bakteri, virus flu burung menginfeksi babi dan manusia, virus rabies menyerang anjing, rubah, kera, dan manusia. Nah, ciri-ciri virus dapat mengkristalkan diri sehingga suatu saat dapat hidup dan menyerang kembali atau dapat dikristalkan. Jadi itu adalah bahwa menunjukkan bahwa virus itu benda mati, karena virus itu merupakan benda peralihan antara benda hidup dan benda mati ya. Dia disebut benda mati karena dapat dikristalkan. Dia disebut benda hidup karena dapat mereplikasi atau memperbanyak dirinya. Nah, virus ketika berada dalam sel akan mengontrol dan mengendalikan mengendalikan aktivitas sel inang yang diinfeksinya. Jadi walaupun dia itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, maka dia akan mengendalikan dan mengontrol proses sintesis protein di dalam tubuh yang ditumpanginya gitu ya. Jadi dia mengambil alih segala kegiatan di dalam tubuh. Kemudian disebut aseluler, karena dia itu bukan sel, tidak memiliki bagian-bagian yang ada pada sel ya. Hanya dapat berkembang biak mereplikasi pada sel hidup. Kemudian disebut juga tadi parasit obligat, ukurannya 20 sampai 300 nanometer.
jadi dia sangat mikroskopis gitu ya. Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA saja, bentuknya beraneka ragam. Perbedaan virus dengan sel, virus dan sel hewan atau tumbuhan. Virus, tubuh virus tersusun oleh kapsid, tidak memiliki sitoplasma. Ini alasan mengapa bahwa virus itu bukan sel, ya, bukan sel hewan atau tumbuhan. Kemudian tidak memiliki sitoplasma, tidak memiliki organela, sehingga tidak melakukan metabolisme. Ukurannya sangat kecil. Untuk sel hewan, tubuh tersusun dari sel, memiliki sitoplasma, memiliki organela atau organ-organ yang ada di dalam sel untuk melakukan metabolisme. Ukurannya lebih besar, kalau sel hewan itu lebih besar dibanding dengan virus. Ini replikasi virus, perbanyakan virus ini untuk memperbanyak partikel virus. Nah, ini dalam replikasi ini secara umum terjadi 5 tahapan. Absorpsi, ya, menempelnya bagian serabut-serabut kaki pada sel inang, ya, pada makhluk hidup yang ditumpanginya gitu kan. Kemudian penetrasi atau injeksi itu mengeluarkan, dia menyuntikkan bagian suntikan, ya, dari bagian dasarnya, kemudian mengeluarkan DNA atau RNA-nya, jadi diinjeksikan ke makhluk hidup yang ditumpanginya. Dia sendiri, dia akan setelah mengeluarkan DNA-nya dia akan mati gitu ya. Tapi tentu saja walaupun satu makhluk hidup itu sudah dimasukkan, itu akan lebih banyak lagi justru setelah diinjeksikan ke dalam sel makhluk hidup yang ditumpanginya. Kemudian akan mensintesis, dia akan membuat di dalam tubuh makhluk hidup yang diinfeksinya, dia akan mensintesis, membuat bagian-bagian tubuhnya, kepalanya, lehernya, bagian serabut kakinya, dan semua tubuh virus tersebut. Kemudian terjadi pematangan, dia akan merakit, kepala akan bersatu dengan serabut-serabutnya gitu kan, sampai beberapa ratus virus di dalam sel, ya. Kemudian setelah itu dia akan lisis. Nah, hanya saja dalam reproduksi virusnya atau proliferasi virus ini atau replikasi virus ini ada 2 daur, ada daur litik dan ada daur lisogenik. Seperti tadi dikatakan bahwa ada 5 tahapan, ya: adsorpsi, penempelan, injeksi, pemasukan asam nukleat DNA atau RNA, sintesis atau pembentukan kembali bagian-bagian tubuh virus di dalam sel tersebut, kemudian perakitan, dia akan membentuk virus-virus baru, kemudian akan lisis atau pemecahan sel inang. Ya, bisa kalian lihat seperti apa gambarnya sehingga nanti kalian akan tahu, bisa membedakan antara daur litik dan daur lisogenik, ya. Kemudian ini yang lisogeniknya, jadi ada DNAV. Jadi si DNA-nya itu, si DNA virus itu bersatu, ya, menyisip ke DNA bakteri atau disebut juga dengan profag. Jadi profag itu adalah DNA virus yang menyisip ke DNA bakteri. Nah, setelah itu bakteri otomatis akan membelah, ya, setiap saat dia akan membelah, bakteri itu membelah diri, dan ketika bakteri itu membelah diri menjadi beberapa bakteri, si virus juga akan ikut memperbanyak dirinya, begitu ya Kak. Jadi akhirnya si bakteri ini mempunyai sifat yang didatangkan dari virus. Jadi si sifat bakteri itu tidak 100% lagi sifatnya asli bakteri, tetapi si virus itu sudah tersisip sehingga sifat-sifat bakteri akan berubah, gitu ya. Mengapa virus memerlukan sel hidup atau bakteri sebagai inangnya? Karena tadi disebutkan bahwa virus itu merupakan parasit obligat, parasit yang menyebabkan penyakit dan memang memerlukan makhluk hidup, gitu ya, yang akan ditumpanginya. Dia tidak mau hidup di makhluk hidup yang sudah mati.
Kemudian, nah ini juga kesimpulan dari tadi yang gambar tadi ya, ada pasilitik dan pasilisogenik seperti itu. Nah di litiknya virus menempel pada sel dan menyuntikkan DNA. DNA virus memasuki salah satu siklus, virus baru terbentuk. Ya. Kemudian sel pecah dan melepaskan diri, tetapi di lisogenik ini sama, hanya perbedaannya sel inang tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Peranan virus dalam kehidupan, peranan virus yang menguntungkan dalam teknologi rekayasa genetik, misalnya untuk terapi gen, pembuatan vaksin protein, untuk pengobatan secara biologis dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen, pemberantasan serangga hama ya dengan virus, terus penyakit yang menyerang tumbuhan. Ini jadi yang diserang itu ada tumbuhan, hewan, bakteri gitu ya. Nah ini ada TMV, tobacco mosaic virus tadi ya, tembakau. Kemudian yang menyerang tomat mosaic virus, yang menyerang wortel, carrot red leaf, mentimun, cucumber mosaic virus, padi, virus tungro, jeruk, citrus plum vine degeneration. Kemudian jenis penyakit yang menyerang hewan ada tetelo pada ayam dan itik. Kemudian foot and mouth disease, sapi, kerbau, domba yang diserangnya. Kemudian rabies yang diserang anjing dan kucing. Cacar yang diserangnya adalah sapi. Kemudian penyakit yang menyerang manusia. Nah, influenza, cacar, polio, hepatitis, demam berdarah, flu burung, SARS, herpes, AIDS, dan Ebola. Sini jenis virusnya diperhatikan, orthomyxovirus ya, herpes virus, poliovirus, hepatovirus, virus dengue, virus H5N1, coronavirus. Kalian tidak asing kan dengar ini? Nah, simplex virus, HIV, dan filovirus. Nah, itu. Kemudian pengklasifikasian virus ini tentu saja setelah kita pelajari tadi, ada tipe asam nukleatnya atau cara-cara replikasinya atau morfologinya. Kalau morfologinya melihat misalnya oh ini virus T ya, bakteriofag. Cara-cara replikasi atau dia itu litik atau lisogenik gitu. Tipe asam nukleat oh apakah virus ini virus DNA atau RNA gitu ya. Nah, klasifikasi ada ordo, family, genus, spesies. Ordo biasanya ada akhiran ales ya. Famili Viridae, genus virusnya, spesies informasi genetik atau inangnya. Kemudian contohnya Human Immunodeficiency Virus atau HIV, subspesies ditambahkan angka 1 jadi HIV 1 ya. Nah, kemudian genus virus berdasarkan tipe asam nukleat, genus DNA untai ganda ya. Contoh herpes virus, penyakit yang ditimbulkan herpes simplex 1 dan 2, varicella zoster atau cacar air, genus RNA yang berfungsi sebagai cetakan mRNA, messenger RNA ya. Jadi nanti ini kita harus dipelajari istilah ini di sintesis protein ya. Nah, ini ada paramyxovirus, penyakit yang ditimbulkannya adalah campak dan gondong. Kemudian genus virus berdasarkan sel inang, virus yang menyerang saraf, ya contoh rabies, virus menyerang kulit, herpes zoster, virus yang menyerang sel darah, contoh HIV penyebab AIDS. Virus digolongkan berdasarkan aspek apa saja, tadi sudah ya, kalian ingat-ingat lagi, berdasarkan asam nukleat, gitu kan, berdasarkan proliferasinya, ya. Kemudian ini peranan virus dalam kehidupan manusia. Manfaat virus ini memproduksi vaksin, bisa dimanfaatkan juga untuk memproduksi interferon. Interferon ini ketika masuk virus ke dalam tubuh kita akan otomatis dia akan membuat suatu daya tahan tubuh ya. Dia akan dengan interferon itu akan menghalau adanya virus yang datang ke dalam tubuh. Tetapi kalau memang tubuh tidak bisa
bertahan. Nah, itu berarti dia akan masuk kegiatan-kegiatan akibat dari masuknya virus, infeksi virus. Kemudian akan memproduksi antitoksin atau untuk melawan penyakit. Nah, ini adalah yang bisa kalian literasi bukunya. Nah, ini memproduksi interferon ya, protein dari sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Probag, manfaat virus yang kedua, probag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri. Jadi bakteri yang ganas gitu ya, atau bisa dimanfaatkan ya untuk kepentingan kesehatan gitu ya, dengan cara merubah bakteri jahat menjadi bakteri baik gitu ya. Pembuatan vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan ya, oral polio vaccine. Ini contohnya vaksinasi dan penanganan virus. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini adalah pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus tersebut. Kemudian pengobatan, tentu saja ini harus berkonsultasi dengan dokter. Kemudian virus yang merugikan, virus yang menyerang hewan, foot and mouth disease, Newcastle disease ya, pada ayamnya tetelo ya, ini pada kaki, ini kaki, sehingga menyebabkan seperti itu penyakit ya. Virus yang menyerang tumbuhan, citrus plant bloom degeneration, tristeza ya. Kemudian virus yang menyerang manusia itu adalah SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, penyakit saluran pernapasan disebabkan oleh coronavirus. Jadi masalah corona bukan hanya sekarang saja, tapi memang sudah ada dari dulu gitu ya. Nah, gejalanya ada demam tinggi, menggigil, sakit kepala. Ini yang bisa menyebabkan penyakit yang dirasakan ya. Kemudian AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, menyerang fungsi sel darah putih limfosit. Nah, ini orang yang terserang dengan virus ini ya akan mengalami sistem kekebalan tubuhnya hilang, mudah terinfeksi berbagai penyakit. Jadi orang lain yang sakitnya dia lebih cepat akan terinfeksi, ketepaan gitu ya. Nah, seperti itu. Virus-virus lain yang umum menyerang manusia, orthomyxovirus, influenza flu, virus varicella, cacar air, virus variola, cacar variola atau bopeng, flavivirus, hepatitis A, hepatitis dan hepatitis C, poliomielitis, polio, virus dengue, demam berdarah, herpes simplex dan herpes zoster, penyakit herpes, virus Ebola, filovirus atau demam hemorhagik ya, avian influenza, H5N1, ini flu burung. Apa yang dimaksud virus memiliki kisaran inang? Nah, tadi berarti bahwa virus itu adalah dia akan menginfeksi satu makhluk hidup gitu ya. Seperti itu. Kesimpulan, nah, virus bersifat parasit, dapat mengkristalkan diri. Dia disebut benda mati, tapi dia juga disebut benda hidup karena bisa memperbanyak dirinya dengan memanfaatkan makhluk hidup yang hidup, disebut sebagai parasit obligat. Kemudian tipe asam nukleatnya DNA dan RNA, cara replikasinya litik lisogenik. Nah, morfologinya tadi ada beberapa bentuk dari virus ya. Kemudian menguntungkan, sifat yang menguntungkan, dia dibuat vaksin, dia akan membuat interferon, bisa dibuat sebagai antitoksin, dan yang merugikannya adalah menyebabkan penyakit. Nah, kuisnya, mengapa virus memerlukan sel hidup untuk melakukan aktivitasnya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan vaksin? Mengapa vaksin menguntungkan bagi manusia? 3, jelaskan proses penularan virus HIV dan flu burung, juga COVID-19, bagaimana langkah pencegahan ketiga penyakit tersebut. Nah, kesimpulannya, ukuran tubuh sangat kecil, 20-300 mm ya. Bentuk tubuh bervariasi, ada batang, silinder, bulat,
kubus, oval, huruf T, dan icosahedral, memiliki 20 muka segitiga, tidak berbentuk sel, jadi dia bukan sel, hanya dapat dikristalkan, dia juga disebut benda mati, tidak melakukan metabolisme dan tidak dapat merespon rangsangan, ya. Memiliki materi genetik DNA atau RNA, dapat bereproduksi hanya pada sel inang yang hidup, tidak dapat mensintesis protein sendiri, dan tidak membuat ATP sendiri. Justru dia mensintesis protein dan membuat ATP dengan cara menggabungkan DNA atau RNA virus pada inangnya. Jadi dia akan mengendalikan proses metabolisme makhluk hidup yang ditumpanginya. Seperti itu. Kemudian karena tidak memiliki organel-organel metabolik ya seperti sel pada umumnya, nanti kalian akan belajar di kelas 11 bahwa sel itu ada bagian-bagian organel selnya, ada ribosom, sitoplasma, membran sel, dan masih banyak lagi ya, retikulum endoplasma itu ya, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, kemudian ada mitokondria dan lain-lain. Nah ini jadi dia tidak memiliki itu. Jadi tadi sehingga dia tidak bisa melakukan metabolisme, dia juga tidak bisa menghasilkan ATP, tetapi dia kebutuhannya itu dengan cara menumpang di makhluk hidup yang ditumpanginya. Ya, jadi parasit ya, sangat merugikan, penyebab penyakit, merupakan partikel yang bentuk dan ukurannya sangat sederhana sekali. Digolongkan benda hidup karena memiliki materi genetik DNA atau RNA. Ini juga bisa jadi alasan dalam pertanyaan mengapa dia itu udah hidup gitu, dan kemampuan memperbanyak diri dalam sel inang. Nih kalau ditanya mengapa bahwa virus sebagai benda hidup, digolongkan pada benda tak hidup karena dapat dikristalkan, merupakan parasit sejati. Dia tidak akan bisa hidup kalau tidak menumpangi hidup pada makhluk hidup, pada makhluk yang masih hidup gitu ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan suatu pemahaman, dan mudah-mudahan kalian juga tidak puas dengan pembelajaran bersama Ibu hari ini, dan mudah-mudahan kalian akan terus meliterasi sehingga kalian akan menemukan ilmu-ilmu secara mandiri. Itu saja, karena memang pendidikan akan mengantarkan kalian untuk bisa mandiri, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam mencari ilmu ya, untuk memperbanyak wawasan. Semoga kita diberikan ilmu yang maslahat dan manfaat dunia dan akhirat. Itu saja. Salam untuk ibu dan bapak kalian di rumah. Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saran untuk untuk membangun suatu kekebalan tubuh, maka yang pertama adalah makanan yang perlu memperhatikan zat gizi yang perlu kita makan, waktu istirahat yang cukup, kemudian selain itu kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan terkena virus atau menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.